Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aprilia Maulidina. Di sini saya akan menjelaskan tentang integritas nilai Islam. Pada bagian latar belakang ini, kita dapat melihat bahwa persaingan bisnis saat ini semakin ketat, sehingga kualitas pelayanan menjadi sangat penting untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Bagi lembaga yang berbasis nilai Islam, pelayanan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pelayanan perlu menerapkan nilai sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, serta prinsip tabayun, agar tercipta pelayanan yang jujur, dapat dipercaya, dan membawa keberkahan. Selanjutnya yaitu fondasi pelayanan dalam Islam. Pada slide ini dijelaskan bahwa pelayanan dalam Islam didasarkan pada prinsip tauhid, yaitu semua aktivitas termasuk bekerja dan melayani orang lain dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Selain itu, dalam Islam juga ada konsep ihsan, yaitu melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Dalam manajemen modern, kepuasan pelanggan biasanya diukur dari perbandingan antara harapan pelanggan dan pelayanan yang mereka terima. Namun dalam Islam, pelayanan yang baik tidak hanya dilihat dari kualitas kerja saja, tetapi juga dari nilai kejujuran, keadilan, dan sikap baik kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu etika profetif sebagai pilar pelayanan. Pada slide kali ini dijelaskan tentang etika profetif yang menjadi dasar dalam pelayanan Islami. Etika ini berasal dari sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik yang berarti jujur. Dalam pelayanan kita harus menyampaikan informasi yang benar kepada pelanggan tanpa menipu atau menyembunyikan sesuatu. Amanah yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Artinya kita harus menepati janji pelayanan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu tabligh yang berarti menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka sehingga pelanggan memahami produk atau layanan yang diberikan. Sedangkan fatonah yang berarti cerdas dan profesional dalam memberikan solusi terbaik bagi pelanggan. Jika nilai ini diterapkan, maka pelayanan akan menjadi lebih baik. Pelanggan merasa dihargai dan kepercayaan terhadap perusahaan juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada konsep tabayun. Pada slide ini dijelaskan tentang tabayun. Tabayun adalah prinsip dalam Islam yang mengajarkan kita untuk memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang mengajarkan agar kita tidak langsung percaya pada informasi tanpa menelitinya terlebih dahulu. Tujuan dari tabayun adalah untuk menghindari kesalahan, fitnah, dan kesalahpahaman dalam komunikasi. Dalam pelayanan pelanggan, tabayun sangat penting, terutama ketika ada keluhan dari pelanggan. Prosesnya dimulai dari mendengarkan keluhan pelanggan, kemudian memeriksa atau memverifikasi informasi yang ada. Setelah itu memberikan penjelasan yang jelas dan akhirnya memberikan solusi yang adil sesuai dengan masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu model kualitas layanan serve qual dan karakter. Pada slide ini dijelaskan tentang model serve qual dan karakter. Model serve qual adalah model yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dalam suatu perusahaan atau lembaga. Model ini membantu melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Namun, pada lembaga yang berbasis syariah, model ini dikembangkan menjadi karakter. Perbedaannya adalah adanya tambahan dimensi compliance, yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artinya pelayanan yang diberikan tidak hanya berkualitas, tetapi juga harus sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu dimensi karakter dalam pelayanan syariah. Pada slide ini dijelaskan tentang dimensi karakter dalam pelayanan syariah. Pertama yaitu compliance, yaitu pelayanan harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu assurance, yaitu pelayanan yang dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga yaitu reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan yang akurat dan sesuai dengan janji.
Yang keempat yaitu tangibles, yaitu fasilitas yang bersih dan penampilan staf yang sopan. Yang kelima yaitu empati, yaitu memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu responsiveness, yaitu kemampuan staf untuk cepat dan tanggap dalam membantu pelanggan. Selanjutnya yaitu implementasi di berbagai sektor. Pada slide ini dijelaskan bahwa pelayanan berbasis nilai Islam diterapkan di berbagai sektor. Di perbankan syariah, customer service menerapkan prinsip 5S dan transparansi. Di rumah sakit syariah, pelayanan dilakukan dengan ramah serta menjaga privasi pasien. Sedangkan UMKM, nilai Islam diterapkan melalui kejujuran harga dan tanggung jawab kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap loyalitas pelanggan. Penerapan nilai Islam dalam pelayanan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, pelanggan yang puas akan merekomendasikan kepada orang lain dan menjadi lebih loyal. Selanjutnya yaitu tantangan dan rekomendasi. Pada slide ini dijelaskan tentang tantangan dan rekomendasi dalam pelayanan berbasis nilai Islam. Salah satu tantangannya adalah pemahaman nilai syariah yang belum merata serta perkembangan teknologi yang semakin cepat. Untuk mengatasinya perlu penerapan nilai sidik, amanah, tabligh, dan fatonah dalam pekerjaan. Selain itu, perlu adanya sistem pengaduan berbasis teknologi, pelatihan bagi staf, serta audit kualitas syariah secara berkala. Pelayanan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.